Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini Bapak Ibu yaitu yang tertulis dalam Injil Markus pasal 2 ayat 17. Yesus mendengarkannya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat ini, mungkin saja Bapak Ibu pikiran kita tertuju, loh, ini apakah menjadi pengabaian kepada orang-orang yang benar karena Yesus hanya berkenan kepada orang yang berdosa, atau kalau begitu saya berdosa saja supaya Yesus berkenan kepada saya. Bukan begitu Bapak Ibu. Tetapi dalam hal ini kita harus memahaminya dalam rangka penyelamatan Bapak Ibu. Jadi dalam rangka penyelamatan Yesus menyampaikan firman ini kepada para pendengarnya dan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku, dalam kehidupan atau tradisi di zaman Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus juga dipengaruhi oleh tradisi yang berkembang pada masa itu, bagaimana banyaknya orang yang seolah-olah hidup berkenan di hadapan Tuhan, seolah-olah sudah melakukan hal yang benar, seolah-olah sedang menjaga dirinya daripada dosa. Maka ada pada saat itu sikap orang Yahudi Ortodoks yang berkembang pada saat itu Bapak Ibu, yaitu sikap Yahudi Ortodoks terhadap orang berdosa sungguh merupakan sangat memilukan. Jadi pada pandangan orang-orang Yahudi Ortodoks melihat bahwasanya orang-orang berdosa itu dalam dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, mereka di dalam pandangan mereka itu mereka menghina orang-orang yang berdosa. Mereka berkata orang yang mengabaikan hukum tidak akan pernah menjadi orang saleh. Jadi mereka menganggap Bapak Ibu Saudara-saudariku orang yang berdosa itu ya orang berdosa selama-lamanya. Jadi sampai kapanpun orang yang berdosa itu tidak akan dapat hidup saleh. Maka dalam hal ini dikatakan bahwasanya kepada orang yang melakukan dosa tidak ada lagi tempat bagi mereka yang layak. Jadi orang sekali berdosa mereka akan hidup di dalam dosa, dan ini merupakan penghinaan bagi orang-orang yang berdosa itu oleh orang-orang yang merasa dirinya saleh. Lalu hal yang kedua yang mereka lakukan Yahudi Ortodoks pada zaman itu adalah mereka merasa takut.
Jadi mereka merasa takut sehingga mereka mengabaikan orang-orang berdosa itu, lalu mereka menganggap ketakutan mereka itu semacam penyakit menular. Kalau saya mendekati orang-orang berdosa nanti saya ikut tertular. Maka hal ini Bapak Ibu membuat orang yang berdosa, yang hina itu semakin terhina, semakin berdosa, dan seolah-olah tidak ada ruang dan kesempatan bagi mereka untuk hidup baik. Kedua hal inilah yang membuat dan dilihat oleh Yesus Bapak Ibu. Mengapa Yesus dalam hal ini dalam Injil Markus ini berkata, Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini merupakan angin segar bagi orang-orang berdosa yang diberikan label orang berdosa oleh orang-orang Yahudi Ortodoks pada masa itu. Yesus berkata bahwasanya ada pengharapan bagi setiap orang yang melakukan dosa dan pelanggaran. Ketika mereka dengan sungguh-sungguh mau bertobat, ketika mereka sungguh-sungguh mengakui kesalahan mereka, ada kesempatan bagi mereka. Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, Yesus menjadi pembawa keselamatan. Yesus menjadi pemenuhan pada janji Allah. Selalu ada kesempatan bagi orang yang telah mengakui segala dosa dan pelanggarannya. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, kalau kita mungkin saat ini menganggap kita adalah orang yang berdosa, kita orang yang hina, mungkin kita mengkhianati pasangan kita, atau mungkin kita tidak hormat kepada orang tua kita suka melawan kepada orang tua kita, atau bahkan karena kegeraman, karena amarah kita memaki orang tua kita sehingga kita ditegur oleh firman Tuhan, itu adalah hal yang berdosa. Maka ketika kamu menyadari keberdosaanmu, hal-hal yang kamu lakukan yang tidak disukai oleh Allah, saat ini Yesus berkata, hiduplah dalam pengampunannya dan bertobatlah. Ada kesempatan bagi kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini biarkan hatimu dipulihkan. Yesus adalah tabib kita. Yesus adalah penyembuh kita. Jadi biarkan dirimu dipulihkan oleh Yesus Kristus Bapak Ibu. Biarkan hidupmu dipulihkan karena keberkenanannya Bapak Ibu. Biarkan Dia yang mengendalikan dirimu dan katakan terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Terima kasih Tuhan buat penghapusan dosaku ini. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengangkat derajat kita orang-orang yang berdosa. Dan ketika Tuhan telah mengampuni segala dosa kita, jangan kembali lagi melakukan dosa. Tetapi hiduplah sesuai perkenanan di hadapannya. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa dan Tuhan berkenan memberikan pengampunan kepada kami. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu ini Tuhan. Berkati saudara-saudari kami. Berkati Tuhan setiap orang yang membutuhkan kesembuhan saat ini. Berkati yang setiap orang sedang bergumul atau yang sedang menjaga orang sakit. Tuhan berikan kesabaran kepada mereka. Atau yang sedang memulai bisnisnya, atau yang sedang memulai kehidupan barunya, Tuhan kiranya memberkati. Kami yakin dan percaya Bapa, biar nama Tuhan semakin dimuliakan. Ini kami Tuhan, sambil mempersiapkan diri kami memulai aktivitas kami, dan juga mempersiapkan diri kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu di bait-Mu yang kudus di hari Minggu esok. Tuhan kiranya memberkati kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.